Damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku, kasih Tuhan kiranya menjadi bagian kehidupan kita di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kembali saudara-saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 28 ayatnya yang ke-10. Sebelum baca firman, mari kita berdoa. Berikan kami hikmat-Mu untuk memahami pesan firman dalam bacaan Alkitab ini. Kami rindu sebagai anak-anak-Mu menjadi anak-anak Tuhan yang peka pada kehendak, suara, dan kemauan Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang tidak hanya jadi pendengar yang baik, tapi kami akan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian saudara-saudaraku firman Tuhan. Biasanya saudara-saudaraku kalau orang takut, dia akan kemudian tidak melakukan apa-apa. Bisa dibayangkan saudara-saudaraku jika penerima kabar Paskah pertama, lalu kemudian takut untuk menyampaikannya kepada semua orang. Bisa terjadi saudara-saudaraku bahwa berita Paskah itu tidak tersebar. Tapi syukur kepada Tuhan, penerima berita Paskah pertama mampu kemudian bangkit dari ketakutan. Jangan takut kembali diucapkan oleh malaikat kepada mereka. Sebuah dorongan bahwa sebenarnya ketika mereka dipakai oleh Tuhan, tidak ada yang patut ditakutkan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Lihatlah kisah ini. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Pasca kematian Yesus, saudaraku, mereka tidak bisa melihat lagi Tuhan. Sekarang, ketika Paskah tiba, dikatakan, "Pergilah ke Galilea." Bagaimana bisa pergi kalau masih dalam keadaan takut? Hanya orang-orang beranilah yang mampu mengambil langkah keluar dari zona ketakutan. Orang-orang yang kemudian takut membuat kakinya tidak mau melangkah. Mereka kemudian terpenjara oleh karena ketakutan itu. Tapi kita lihat dalam kisah ini, ada orang-orang yang berani mengambil langkah. Bukan karena mereka tidak takut, tapi sebelumnya mereka takut. Tapi ketakutan itu mampu mereka atasi karena ada Tuhan yang mereka andalkan. Bukankah ini juga jadi gambaran hidup kita? Terlalu banyak ketakutan yang membuat langkah kaki kita terhenti. Kita tidak mau melangkah. Kita tidak mau pergi keluar dari dinding-dinding ketakutan dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya kita hidup dalam penyesalan. Kita hidup dalam kesedihan. Seolah dunia ini telah runtuh. Paskah membuat sesuatu jadi berubah. Paskah menghadirkan sukacita. Sehingga kita tidak perlu takut lagi. Kalau berita Paskah ini didengar oleh kita hari ini, mungkin tadi kita bangun dengan satu ketakutan. Tapi hari ini firman mengingatkan kita, melangkahlah dalam keberanian. Sebab kita punya Tuhan yang beserta dengan kita. Saat kita melangkah seperti dalam cerita ini, mereka akan melihat Tuhan. Begitu juga dengan kita. Saat kita melangkah, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, Tuhan menolong kita. Amin. Mari berdoa saudaraku, puji syukur untuk firman-Mu. Kami mungkin saat ini Tuhan dalam ketakutan, dalam kesedihan. Sehingga kami takut mau melangkah lagi. Tapi kisah Paskah ini membuat kami sadar bahwa orang-orang menang adalah orang-orang yang berani keluar dari dinding-dinding ketakutan. Mereka yang berani melangkah, mereka yang berani mengambil keputusan. Karuniai kami keberanian itu Tuhan. Keberanian yang didasari pada takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau, ini doa kami
Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah-Ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah-Ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku fahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya